Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Avril from 11 Science 6. So, in this video, I will tell you about tata cara ataupun adab berpakaian, berhias, bepergian, dan bertamu. So, please like, comment, and subscribe. Jadi, pembahasan kita yang pertama adalah adab berpakaian bagi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, pertama kita masuk ke pengertian dulu ya. Pengertian pakaian. Apa sih sebenarnya pakaian itu? Jadi, pakaian itu adalah sesuatu yang ada di badan ataupun apa yang kita pakai berupa baju, jilbab, celana, rok, ataupun yang lainnya. Dan pakaian ini adalah produk budaya. Dalam Islam ini udah ada prinsip dalam berpakaian. Prinsip pokok yang ada di dalam Islam itu adalah menutup aurat. Untuk dalil tentang prinsip berpakaian dalam Islam ada di Quran surah Al-A'raf yang artinya Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Jadi, di dalam Islam itu sebenarnya udah diatur tata cara berpakaian yang benar. Dan sekarang kita masuk ke dalam adab umum berpakaian. Jadi pengertian pakaian itu adalah, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan libasun syabun. Sedangkan dalam KBBI pakaian itu diartikan jadi barang apa yang kita pakai berupa itu baju, celana, ataupun yang lainnya. Namun secara istilah pakaian itu adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan model. Contohnya kayak jilbab, baju, celana, dan sebagainya. Dalam berpakaian itu ada adabnya. Yang pertama itu udah pasti menutupi aurat. Nah, aurat sendiri udah ada ketentuannya. Untuk laki-laki, auratnya itu dari pusat sampai ke mata kaki. Sedangkan auratnya wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan kita. Jadi telapak kaki itu wajib pakai kaos kaki. Dan yang kedua, pakaian ialah sebagai perhiasan. Maksud pakaian sebagai perhiasan di sini adalah kita berpakaian itu pakailah pakaian yang terbaik namun sederhana, dan jangan pernah berniat untuk yang namanya mendapat pujian dari orang ataupun yang lain kecuali ridho Allah. Terus pakaian sebagai hiasan ini juga berarti pakaian ini sebagai identitas. Identitas siapa? Identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Dan pakaian ini juga bisa jadi identitas kalau kita sekolah kan. Misalnya kayak orang-orang di Indonesia, apalagi masih tingkat-tingkat SD, SMP, SMA itu kan umum gitu. SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Terus kalau untuk madrasah bajunya harus baju kurung yang perempuannya. Terus harus pakai jilbab gitu kan. Pakai ciput atau anak jilbab. Nah, kita yang kedua ini dalam adab berpakaian kita masuk ke dalam aurat ya. Aurat sendiri dari segi bahasa itu adalah hal jelek.
hal jelek di sini artinya adalah hal yang nggak baik atau yang jelek untuk kita lihat atau yang memalukan kalau kita nengok. Jadi dalam terminologi syariat aurat itu adalah bagian yang diharamkan untuk diperlihatkan kepada selain mahram ataupun suami dia. Dalil yang mempertegas itu ada di Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Itu ada di Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Dalam adab berpakaian ini juga termasuk tadi etika berpakaian. Bagi muslimah itu karena dia muslimah ini paling banyak auratnya, paling luas auratnya. Jadi yang pertama itu etika dalam berpakaian untuk muslimah adalah tidak jarang dan ketat. Karena kan nggak sedikit juga orang yang pakai jilbab gitu ataupun pakai baju atau pakaian dia memang panjang semua tapi ketat-ketat gitu. Itulah bisa memperlihatkan lekuk tubuh mereka gitu. Terus tidak menyerupai pakaian laki-laki. Itu sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Itu dalam LGBT gitu. Dia kayak niru lah gitu, laki-laki punya apa, laki-laki punya gaya, dia pakai gaya itu udah kita singgung di LGBT. Terus dia nggak boleh nyerupai busana orang non muslim ataupun orang jahiliyah atau orang kafir gitu. Kayak misalnya kan kalau muslimah ini banyak yang longgar-longgar aja, yang menutup aurat, jangan kita ngikuti kayak orang itu, dibuka-buka semua gitu. Terus dia itu harus pantas dan sederhana. Pantas dan sederhana ini maksudnya di sini adalah ya udah pakai pakaian itu yang biasa-biasa aja gitu. Jangan pula sederhana tapi koyak compang-camping, nggak gitu. Ya tertutup lah semua, yang rapi gitu. Terus yang kedua itu yang untuk muslim atau yang untuk laki-laki. Karena aurat laki-laki itu lebih sempit daripada auratnya perempuan, jadi gampang. Laki-laki itu yang pertama itu ya yang penting pakai baju, mau pakai baju lengan panjang ataupun pendek itu nggak masalah, karena auratnya itu dari pusat sampai ada yang bilang sampai lutut, ada yang bilang sampai mata kaki. Jadi ya yang penting pakai celana panjang ya kan di atas mata kaki, terus bajunya itu dipakai dia gitu. Udah itu aja kalau laki-laki. Oke, selanjutnya pembahasan kita adalah adab berhias ya. Guys, kan tadi kita udah membahas tentang adab berpakaian. Dalam berpakaian sendiri kan ada seninya. Nah, seninya itu adalah berhias kita. Jadi kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi pengertian berhias itu ada di dalam bahasa Arab yaitu tazayyana ya tazayyanu. Kalau di dalam KBBI pengertian dari berhias itu adalah memperoleh diri dengan pakaian ataupun dengan lainnya yang indah-indah, berdandan dengan yang menarik. Tapi secara istilah berhias itu adalah usaha seseorang untuk mempercantik dirinya dengan berbagai busana, aksesoris, ataupun yang lainnya yang bisa memperelok diri dia dan indah untuk yang menyaksikannya. Jadi dalil berhias itu ada dalam hadis yang bunyinya, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 131. Dalam berhias juga ada kaidahnya ataupun adab seperti di dalam berpakaian tadi gitu. Dalam berhias itu yang pertama kaidahnya harus niatnya
berhias itu cuman karena Allah Ta'ala untuk beribadah, bukan mau tabaruj. Yang kedua, berhias itu tidak menggunakan barang-barang yang diharamkan. Contohnya kayak zat-zatnya itu diharamkan, ataupun kayak kita mau berhias nih supaya cantik. Nggak sedikit juga orang yang kutek itu kan sebenarnya haram. Ada beberapa kandungan kutek yang haram. Jadi ya itu sebaiknya jangan dipakai gitu, karena itu haram. Katanya di situ air wudhu nggak bisa masuk kan. Nah ya gitu, jangan dipakai lah itu kutek contohnya. Terus yang ketiga, Muslim dilarang berhias diri menggunakan simbol-simbol orang kafir. Contohnya kayak misalnya pakai salib gitu. Salib itu kan punya orang Kristen. Kita pakai kayak itu nggak boleh. Nggak berlebih-lebihan juga dandanannya menyerupai orang kafir. Itu nggak boleh. Dandanannya itu ya udah harus sederhana aja gitu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi yang kedua kita masuk ke dalam adab berhias. Nanti kan kita udah belajar tentang adab berpakaian. Berhias ini dia lebih menjorok kepada keindahan. Langsung aja kita masuk pada pengertian berhias. Pengertian berhias dalam bahasa Arab itu adalah tazayyana yatazayyanu. Kalau dalam KBBI itu adalah usaha untuk memperoleh diri dengan pakaian ataupun yang lainnya itu supaya cantik gitu. Terus kalau menurut istilah, berhias ini adalah usaha ataupun segala sesuatu hal yang dilakukan untuk mempercantik atau memperindah diri dan enak dipandang bagi yang memandangnya. Dan Allah sendiri telah udah menegaskan gitu kan. Untuk dalilnya itu udah dipertegas oleh hadis. Hadisnya itu adalah sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Hadis riwayat Muslim nomor 131. Nah, dalam berhias ini juga ada kaidah atau ada adabnya kayak berpakaian tadi. Kalau dalam berhias ini kaidahnya adalah niat berhias karena Allah Ta'ala, bukan karena mau dipuji orang. Yang kedua itu, kalau dalam berhias nggak menggunakan bahan-bahan yang haram. Contohnya kayak kutek. Kutek itu kan haram. Kutek itu banyak dipakai orang gitu, tapi mungkin dia lagi nggak sholat. Kutek itu diharamkan karena kandungannya itu katanya air wudhu nggak akan bisa masuk ke dalam sela-sela jari yang ada di sini. Jadi itu haram, kalau bisa jangan dipakai. Terus tiap muslim itu nggak boleh berhias menyerupai lawan jenis. Misalnya kayak laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki, itu nggak boleh. Itu ada di dalam pembahasan kita sebelumnya. Nah, itu saya sendiri yang membawakan, yaitu dalam LGBT. Terus nggak boleh berlebihan dalam berhias, karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Jadi kalau dalam berhias tuh biasa aja gitu, apa adanya, dan yang penting kita itu rapi, bersih, udah gitu aja, jangan berlebih-lebihan. Terus dalam berhias juga nggak boleh menyerupai orang kafir. Kayak orang-orang kafir tuh buka-buka baju atau gimana, jangan diikutin gitu. Pokoknya jangan menyerupai orang kafir. Terus berhias itu menurut kelaziman dan jenis kelamin, ya udah kayak gitu, kayak LGBT juga tadi udah kita bahas. Terus menghindari berhias untuk keperluan berfoya-foya atau ria. Ini tadi, ini mirip kayak yang di poin pertama tadi, yang niatnya itu karena Allah semata, bukan karena untuk dipuji orang lain. Dalilnya itu ada dalam Quran surah Al-Ahzab yang artinya, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Contoh dalilnya ya, satu aja biar gak lama kali. Terus kita bakal masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada perjalanan. Guys, kita udah masuk ke dalam ada perjalanan, yaitu pembahasan yang ketiga. Setelah ada berpakaian, berhias, dan yang ketiga ada perjalanan. Jadi langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Pengertian
perjalanan itu dalam bahasa Arab adalah rihlah safro atau masiro. Sedangkan kalau dalam KBBI ini adalah perihal ataupun cara gerakan dan sebagainya, ataupun dia cara untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk sampai ke satu tujuan. Terus secara istilahnya perjalanan itu adalah aktivitas seseorang untuk keluar ataupun pergi dari rumah untuk untuk sampai ke tujuan tertentu dengan niat tertentu dan menggunakan transportasi yang ada. Nah, dalam kita melakukan perjalanan ini ada adabnya. Ya, ini ya. Adabnya itu yang pertama adalah bermusyawarah dulu, terus sholat istikharah. Bermusyawarah di sini maksudnya kita itu ya rembukan dulu kita mau kemana. Setelah itu baru kita nanti sholat istikharah itu bisa keterima apa enggak sama Allahnya gitu. Yang kedua, hak dan amanat dikembalikan kepada pemiliknya. Maksud ini tadi kayak di situ ada orang mau pergi, tapi perginya berombongan dan orang yang ini ada punya ketua gitu, ya udah dibalikan kepada situ. Terus membawa 6 benda yang disunahkan Rasul. Yang pertama ada gunting, siwak, tempat celak, sama tempat air untuk kayak keperluan kita minum. Kalau sekarang itu ya yang kita bawa kayak sikat gigi untuk bersih-bersih. Pokoknya peralatan toiletries. Nah, itu kalau sekarang ya, karena sekarang siwak mau nyarinya di mana? Apalagi di Indonesia payah nyarinya kan. Terus bawalah minum. Apalagi sekarang kan pandemi, itu kan sangat perlu gitu yang namanya minum itu. Kayak pakaian-pakaian dalam gitu kalau sekarang. Kalau zaman sebelum kan belum ada kayak toiletries itu. Cuma sekarang siwak itu ya udah dikategorikan kepada toiletries. Siwak itu kan untuk sikat gigi gitu. Terus mengajak istri ataupun anggota keluarganya. Nah, wanita juga karena bakal menimbulkan fitnah dan juga bahaya untuk dirinya sendiri, takutnya entah diculik atau dilarikan orang. Jadi harus ada kayak kawan gitu. Dan kawannya ini haruslah orang yang soleh gitu. Nggak boleh juga yang nanti takutnya entah di kemana-manain juga si wanitanya tadi. Terus yang paling utama, apalagi kita masih anak-anak gini, kalau mau pergi ya haruslah pamitan dulu sama orang tua kita, barulah kita pergi. Dan sebelum pergi ada baiknya kita berdoa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata billah, dan ada itu kalau bisa disingkat sekarang BMW. Apa itu? Cari aja di Google. Nanti kalau jelasin ini panjang kali. Terus kalau bisa perginya itu hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari yang dianjurkan Allah oleh Rasul kita sendiri. Ada hadisnya. Cari aja di Google hadis yang mensunahkan kita pergi di hari Kamis. Sebelum kita pergi di hari Kamis itu juga kita harus sholat. Atau di hari yang mau kita pergi itu sholat juga. Kalau tadi yang di poin pertama kita sholat istikharah. Kalau ini sholat sebelum bepergian, apalagi kalau perginya itu jauh-jauh gitu, nggak pun sholat, kita banyak zikir dan berdoa supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang biasa SMPF lakuin. Kami dulu tuh biasanya sholat massal gitu, karena kan kami bikinnya rombongan. Itu kalau rombongan ya Allah banyak, supaya selamat-selamat sampai tujuan. Tapi kalaupun sendiri itu juga bisa. Kalau dia rame ya biasa pakai imam, ada yang mimpin, doanya juga. Terus menolong kawan seperjalanan, maksudnya ini kayak ya misalnya ada apa-apa ya kita bantulah kawan kita itu. Nah, jangan pula kita pas pergi-pergi ini pulang mendadak. Kenapa? Karena itu bahaya bagi diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai misalnya kita sebagai kepala keluarga itu nggak boleh membiarkan anak dan istri kita pulang dalam keadaan yang gimana ya, belum
bersih-bersih atau apa itu bahaya. Jadi harus dalam keadaan siap. Dan yang terakhir itu sebelum sholat 2 rakaat. Niatnya itu supaya sehat dan selamat sampai tujuan dan kembali juga dengan selamat-selamat. Nah, nilai positif dari adab perjalanan itu apa? Nilai positifnya itu bisa menghibur diri dari kesedihan, atau dalam bahasa sekarangnya itu refreshing. Yang kedua itu bisa juga jadi sarana bagi orang yang sedang mencari uang ataupun hasil pokoknya untuk orang-orang yang kerja gitu, kayak misalnya merantau ataupun orang-orang yang pergi sekolah jauh itu ada sama itu merantau, ya itu dia tadi manfaatnya nambah ilmu. Nah, itulah untuk bagi pelajar ataupun perantau itu juga bisa dapat ilmu sih sebenarnya, apalagi kita pelajar gitu. Terus banyak juga mengenal adab kesopanan dalam tiap budaya, karena setiap budaya itu beda-beda juga kan peraturannya. Dan menambah kawan, udah pasti kalau kita pergi-pergi dapat kawan biasanya, apalagi kayak perantauan gitu banyak itu kawan. Dan kita bakal masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu adalah adab bertamu. Jadi kita udah masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu adalah adab bertamu. Adab bertamu ini bisa dibilang dia berkesinambungan ataupun berhubungan sama adab perjalanan tadi. Langsung aja kita masuk ke pengertian. Jadi bertamu dalam bahasa Arab adalah at-taliziarati istadafa yastadifu. Kalau dalam KBBI, bertamu ini adalah datang ataupun berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk satu tujuan. Dan secara istilah ini adalah kegiatan mengunjungi sanak saudara, sahabat, ataupun orang lain untuk tujuan menjalin persaudaraan ataupun tujuan lainnya. Bentuk adab bertamu itu, yang pertama kita harus mengucap salam dulu, kayak misalnya Assalamualaikum, ini saya gini. Terus jangan datang ke rumah orang itu ataupun jangan datang bertamu di sembarang waktu, kayak misalnya waktu tidur, waktu dia lagi nggak di rumah, jangan gitu. Harus lihat-lihat waktu, harus pas waktunya. Jangan melakukan hal yang mengganggu tuan rumah. Ya kayak misalnya ngacak-ngacak rumahnya, jangan. Kita sebagai tamu harus sopan. Dan kalau kita disuguhi itu, biasa kan kita kalau misalnya bertamu tuh kayak entah minimal dikasih air putih. Jadi kita harus menghormati, harus kita minum juga, jangan nggak diminum, kan mubazir. Terus kalau kita mau pulang, kita itu wajib pamit, jangan pulang gitu aja, nanti dikirain tak ada apa. Nah, nilai positif dari adab bertamu ini adalah bisa menumbuhkan sikap toleran antara orang lain. Dan yang kedua adalah Islam itu memandang tiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam aspek dan kepentingan. Dan Islam itu juga mengajarkan tiap umatnya untuk mengulurkan tangan dan mengukuhkan persahabatan dengan sesama muslim dan muslimah sebagai pendekatan terhadap semua orang yang berada dalam wilayah konflik tertentu. Dan bisa juga kalau kita bertamu nih, media berdakwah bagi sesama muslim dan muslimah untuk meningkatkan kualitas diri setiap muslim. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita. Sekian pembahasan dari saya, Evi Salsabila dari kelas 11 IPA 6. I'm sorry if I have okay, that's all from me. Evi Salsabila, 11 Science 6. I hope you understand what I said, and thank you so much for watching. Unjur mangkola wa tanzur mangkola, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.